hari kegiatan itu terdapat 12.329 penonton dengan rata-rata penonton per harinya adalah 2.890 penonton. Memang ini juga sebenarnya menjadi tantangan selama berkompetisi, kami juga diamanahkan untuk menjaga protokol kesehatan. Namun antusiasme ini juga membuat kami harus berupaya lebih, terutama berbagai pintu masuk sudah kami sediakan barcode untuk melihat apakah secara Peduli Lindungi aplikasi penonton-penonton yang hadir ini sudah layak untuk masuk ke venue. Ini juga sering beberapa satgas dari kota mengingatkan terkait dengan penggunaan masker saat menonton. Ini yang menjadi tantangan, tapi alhamdulillah tidak ada kendala yang berarti yang menyebabkan misalnya protokol kesehatannya dilanggar secara masif. Lalu beberapa media sosial sebagai evaluasi kami terhadap dampak kegiatan pada media sosial. Di Instagram ini konten yang berupa reels, posting, instastory dan video. Untuk reels itu di view oleh 35.000. Lalu untuk post yang view dan like itu 31.000. Instastory 9.200 ya. 9.200. Lalu medianya Pak Revi ini media TikTok senang Pak Revi. Ternyata memang pas layak. Jadi kita tayang video di view tertinggi itu 2,2 juta orang per konten yang keluar. Nah ini artinya memang teman-teman di Sumatera Selatan atau para pencinta basket khususnya memang merindukan kegiatan-kegiatan seperti ini, dan akhirnya ini mengundang minat mereka untuk melihat. Ditambah juga memang kami ucapkan juga terima kasih kepada tim kreatif dan juga tim media ya di susunan panitia yang mengemas ini sehingga menjadi menarik dan ingin dilihat oleh semua orang. Dan terakhir harapan kami ke depan ini, harapan semua juga, baik kami maupun peserta. Yang pertama adalah berharap Mandiri Basketball Action South Sumatera ini menjadi agenda kegiatan tahunan yang memang memiliki kejelasan bahwa setiap tahun di bulan apa begitu akan berlangsung kegiatan ini. Dan ini juga sudah disambut dengan komitmen dari PP Bank Mandiri Tbk yang memang diamanahkan sebagai pembina dan juga penyokong dana ya, pembina dan penyokong dana untuk olahraga basket di seluruh Indonesia. Jadi BUMN yang ditunjuk bertanggung jawab dalam mendukung dan mengembangkan bola basket itu adalah PP Bank Mandiri, sehingga sesuai visi mereka, tugas mereka dengan kegiatan yang kita punya. Lalu yang kedua, selain sebagai turnamen basket di Sumatera Selatan, kami juga berharap turnamen ini bisa merambah menjadi skala regional dulu, misalnya Sumbaksel, artinya Bangka, Belitung, Jambi, Lampung, dan Sumatera Selatan. Kalau memang sudah berhasil, gaungnya sudah baik, strukturnya dan konsepnya diterima, diharapkan juga menjadi skala nasional. Itu yang ke depan yang diharapkan. Tentu ini juga sesuai dengan tugas dan yang diberikan Menteri BUMN kepada BUMN PP Bank Mandiri, sejalan dengan pengembangannya, karena mereka diamankan untuk pengembangan secara nasional. Lalu yang ketiga, ini aktivitas media digitalnya akan diaktifkan terus, jadi tidak di-shut itunya akun baik Instagram maupun TikToknya, tapi artinya dikembangkan terus untuk selalu menjadi salah satu media yang informatif khususnya dalam hal bola basket. Jadi ini harapan kami bahwa semakin dikenal dan semakin luas jangkauannya. Saya harapkan apabila memang nanti akan diselenggarakan
di bulan yang sama tahun 2023, artinya sudah dari tahun ini sudah punya cukup waktu untuk sosialisasi lebih luas lagi. Kalau kemarin skupnya memang dengan waktu yang cukup terbatas. Jadi diharapkan sosialisasi dan juga pengenalan itu dengan waktu yang cukup akan meningkatkan kembali minat dan tidak hanya didominasi oleh Kota Palembang, tapi ada kabupaten kota dan kota di luar Kota Palembang yang berpartisipasi. Dan terakhir ini juga sudah diaminkan oleh Perbasi selaku induk cabang olahraga basket. Ini adalah salah satu metode pembinaan dan juga penjaringan atlet Sumatera Selatan khususnya. Kompetisi adalah sesuatu yang dibutuhkan seorang atlet untuk berkembang dan juga mengukur dirinya. Nah, inilah kenapa sangat dibutuhkan beberapa ajang ini. Ini mungkin bisa dibilang sebagai ajang pendamping dari kompetisi-kompetisi yang sudah ada, dan ini juga bisa menjadi ajang yang sifatnya reguler, sehingga semua anak-anak SMA yang suka basket itu memiliki wahana untuk mengasah dan juga mengukur kemampuannya. Dan keharapannya nanti PB Perbasi khususnya di Sumatera Selatan pengurusnya dapat aktif memantau dan melakukan seleksi via kompetisi-kompetisi yang seperti ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Nanti kalau ada yang mau ditanyakan itu kita diskusi. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang tidak berkenan. Mohon maaf pada Pak ini sekretaris ya, Cirlidensa. Nah, ini mungkin kesempatan yang bisa lebih banyak lagi. Saya akhiri bila terima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rekan-rekan sekalian, sebelum kami memberikan kesempatan kepada teman-teman rekan-rekan untuk mengajukan pertanyaan atau nanti justru bisa juga masukan, ada hal yang ingin sebetulnya kita sampaikan, bahwa ternyata Sumatera Selatan telah mampu menunjukkan keberhasilan dalam melaksanakan suatu kegiatan yang kalau bukan kita yang mengklaim, tapi dikatakan oleh banyak pihak, ini berskala tidak jauh beda dengan kejuaraan-kejuaraan berskala nasional yang pernah ada. Bayangkan dalam kurun waktu 11 hari itu, tadi sudah disebutkan ada 1.110 atlet bertanding, ada 12.300 penonton yang hadir, dan itu dengan catatan dari 11 hari itu ada 3 hari yang kita itu tanpa penonton, ya kan, karena memang ada arahan dari pihak keamanan waktu itu. Kita sudah bisa dihadiri oleh 12.339 penonton. Tim yang ingin ikut bertanding sebetulnya ada 92 tim pada saat pendaftaran. Cuma karena mereka saking semangatnya, anak-anak SMA diajak juga mau bertanding di klub, ya kan, masuk di kategori klub, akhirnya Perbasi menetapkan satu pemain harus bertanding di satu kategori, sehingga akhirnya baru 67 tim itu. Nah, artinya apa? Artinya sebetulnya ini ada suatu fenomena ya, bahwasanya pembangunan di bidang pemuda, pembangunan di bidang olahraga, khususnya cabang olahraga bola basket ini, ternyata dengan dukungan dari beberapa stakeholder, utamanya di sini adalah Bank Mandiri sebagai BUMN yang ditunjuk oleh pemerintah sebagai BUMN yang khusus mensupport cabur bola basket, ini ternyata bisa kita kemas dan kita lakukan, kita gelar turnamen yang diapresiasi dengan baik oleh banyak pihak. Nah, untuk itulah kami membutuhkan bantuan teman-teman, masukan, menginformasikan. Mungkin nanti akan lebih banyak lagi pihak yang akan mau mendukung dan bekerja sama dalam rangka kita itu tadi, pembinaan atlet juga bisa kita lakukan dalam melalui kegiatan-kegiatan serupa ini. Nah, selanjutnya kami membuka session. Mungkin ada yang ingin ditanyakan, ada yang ingin disampaikan atau masukan dari rekan-rekan wartawan, karena biasanya mata, lidah, tulisan mereka ini lebih tajam dari kita ya. Dan Hai pemirsa Sri Popo TV, jangan lupa komen, like, dan subscribe, serta tonton terus berita-berita
berita terupdate lainnya